Selamat sore saudara semuanya, bahwasanya hari ini ada momen spesial. Kita kedatangan tamu, Bapak Kepala Kampung kita, Bapak Yunus, dengan senang hati memberikan suatu kehormatan bagi kita semuanya, bahwasanya beliau akan memeraskan buah merah yang beliau tanam sendiri dan akan diberikan untuk kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu buah merah di mana pada bulan-bulan ini kita sangat sulit untuk temukan buah merah itu. Tapi karena ada jasa beliau ini, ada satu buah merah yang masih tersisa untuk bulan ini sehingga bisa kita nikmati malam hari ini. Jadi pada malam hari ini yang kebetulan malam ini gerimis-gerimis hujan-hujan, beliau sempatkan datang kemari hanya untuk apa? Memeraskan buah merah untuk kita. Nah, kali ini Bapak Yunus menerangkan kepada kita bahwasanya ada beberapa alat yang perlu dibutuhkan untuk memeras buah merah hingga menghasilkan kualitas buah merah yang bagus seperti ini. Nah, ini hari ini ada dua macam buah merah yang hasil produk dari pemerasan buah merah. Ini adalah hasil pemerasan pertama dan kedua. Hasil pemerasan pertama dan kedua ini terlihat sangat kental dan memiliki minyak yang lebih keluar ya daripada hasil pemerasan yang ketiga. Menurut beliau, untuk membuat minyak buah merah yang bagus, perlu digunakan sedikit air dan menggunakan alat-alat yang menunjang seperti wajan yang biasa beliau sebut sebagai kuali. Kalau kita di rumah kan biasa sebut kuali itu untuk memasak soto seperti panci ya. Kalau di sini kuali beliau sebut wajan itu. Nah, sedangkan yang biasa dikonsumsi kita makan dicolek dengan ubi dan dimakan dengan keladi itu adalah perasan yang ketiga yang lebih encer seperti ini. Nah, bisa saya terangkan, pertama-tama buah merah itu kita kukus terlebih dahulu. Bagaimana mengukus buah merah yang benar? Menurut Bapak Yunus, mengukus buah merah yang benar itu kita masukkan ke dalam kantung plastik. Kebetulan karena kita di sini susah untuk mendapatkan kantung plastik bening atau yang putih, beliau menggunakan ini kantung plastik hitam yang biasa kita buat untuk membawa barang. Di sini digunakan untuk mengukus buah merah. Ini tadi adalah bekas dari buah merah yang tempat untuk mengukus buah merah tadi. Sesudah dimasukkan di kantung plastik, masukkan saja utuh bersama bagian tengahnya yang sedikit kita potong. Jangan sampai buah merah itu pecah-pecah ya, karena nanti mengurangi konsentrasi minyaknya. Kita ikat, masukkan ke dalam dandang dan kita kukus selama sekitar 30 menit. Supaya apa? Buah merahnya nanti akan matang seperti ini. Nah, bisa saudara lihat buahnya menjadi sangat lunak dan mengeluarkan warna yang merah pekat seperti ini. Nah, saudara sekalian, setelah buah merah ini matang, sebaiknya langsung kita peras. Kenapa? Supaya minyak yang keluarnya itu lebih banyak dan menghasilkan konsentrasi buah merah yang lebih pekat dan tentunya kualitasnya lebih bagus. Sebelum Bapak Yunus memberikan buah merah beliau untuk kita masak, kita sudah kukus buah merah terlebih dahulu. Tapi lihat hasilnya, kering ya. Jadi teknik yang bagus memang setelah kita kukus, kita peras seperti yang Bapak lakukan ini. Jadi setelah matang, kita pisahkan dengan bagian tengahnya, kemudian kita peras seperti ini. Tentunya tidak hanya kita peras-peras saja, tapi kita remas menggunakan alat yang lebih menunjang ya, dengan permukaan yang lebih lebar, contohnya wajan ini tadi. Jadi nah, bisa dilihat beliau sedang memeras perasan yang pertama dan kedua dengan menggunakan air matang tentunya. Menurut beliau, buah merah yang enak itu ketika masih panas tadi dan diberi air, selanjutnya diberi garam sekalian. Ya, jadi menurut Pak Yunus, pemberian garam itu dimaksudkan agar rasanya itu lebih keluar dan tidak berbau kayu. Saudara sekalian, bahwasanya buah merah ini apabila kita cium baunya, nah baunya itu seperti bau kayu biasa. Jadi buah merah ini memang tidak ada rasanya, namun setelah mungkin diberi garam, dia akan mengeluarkan rasa yang lebih gurih dan lebih natural ya. Di samping itu, garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan tentunya, jadi tidak mudah basi. Jadi bisa ditambahkan garam. Kemudian setelah dilakukan pemerasan 3 kali,
maka buah merah ini akan hasilnya seperti ini. Dia warnanya sudah mulai habis ya, tinggal biji-bijinya saja. Saudara sekalian, buah merah merupakan salah satu jenis tanaman pandan yang dia itu hanya hidup di Papua saja, karena tanaman ini merupakan tanaman endemik dari Papua selain buah matoa. Buah merah ini memiliki masa tanam yang cukup lama karena dia hidup seperti pohon yang sangat tinggi dan berumur sangat panjang. Saudara sekalian, buah merah ini zaman dahulu kala tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Perempuan pun tidak bisa memakan buah merah ini. Tapi karena adanya mulai masuk ajaran agama, kemudian ada sosialisasi dari masyarakat, sekarang buah merah ini bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, perlu kami sampaikan juga, menurut Bapak Yunus, ini bisa dimakan ini. Ini bagian dari tengah buah merah. Biasa mereka isap-isap seperti ini. Tambahkan sedikit garam. Nah, kita hisap seperti ini. Rasanya bagaimana itu? Ya, rasanya sama, tawar dan memiliki rasa seperti baunya seperti kayu seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu juga mencoba ya. Hop, ya. Nah, kata Bapak Yunus juga, ini juga bisa dikunyah dan ditelan. Jadi tidak apa-apa, sangat aman sekali. Mari Pak, telan mari Pak. kita coba ya. Ini seperti manisan ini ya. Lihat wajahnya saudara-saudara. Gimana Pak rasanya? Ini kecil. Oh, kecil. Sorry. Kamu mau? Gimana Pak? Nah, Miranda ini. Mantap. Terima kasih. Kak. Wih, Miranda Menurut juga. Rasanya mungkin tidak ada, hanya saja teksturnya itu lebih empuk dan lebih sedikit kenyal karena bisa dilihat ya saudara, ini kan bagian dari tengah kayu dan dia itu berserat-serat seperti ini. Nah, saudara sekalian, buah merah ini sudah dikenal luas memiliki beragam khasiat karena warnanya yang sangat merah. Buah merah ini pasti dia mengandung antioksidan karena di zat pigmen warna itu pasti mengandung antioksidan. Nah, Saya mau lanjutkan. memeras buah merah ini salah satunya memiliki tujuan khusus ya, karena biasa buah merah ini diperas oleh laki-laki. Nah, perlu Anda ketahui saudara bahwasanya buah merah ini biasa diperas oleh laki-laki. Perempuan tidak biasa peras. Karena zaman dahulu kala buah merah ini juga hanya dikonsumsi oleh laki-laki. Perempuan tidak mengkonsumsi. Namun karena seperti yang saya bilang tadi bahwasanya ada ajaran agama masuk, sosialisasi lebih luas, karena buah merah bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, itu tadi liputan dari kami spesial event hari ini. Hari Sabtu malam minggu kita peras buah merah bersama Bapak Kepala Kampung kita, Bapak Yunus. Terima kasih. Nah, dadah kamera, dadah.